Sekarang, kenapa Bu Aisyah bilang pas mau menopause sudah mulai di titik rela berbagi? Karena kita udah capek juga. Hormonnya berkurang. Perempuan mau menopause, hormon perempuan estrogen progesteron berkurang, bahkan nanti nggak ada. Siapa sudah menopause, Bu? Rasa nggak? Dulu hormon estrogen progesteron itu membuat, punten maaf ya, salah satunya adalah panggul kita tuh kuat. Kenapa? Untuk ya menampung janin, dan punten untuk juga melayani suami. Makanya panggul kuat. Sekarang siapa umur 45 nih? 45 sampai 50 angkatan. Nah itu kan sudah pramenopause kan? Mulai berkurang tuh. Jangankan maaf, jangankan hamil lagi, jangankan layanin suami, naik tangga aja udah. Jalan di mobil duduk 5 jam. 2 hari yang lalu saya ke Tanjung Lesung tuh. Ya Allah. Itu tuh kalau nggak malu-malu saya taruh salon pas tuh kalau bisa semuanya. Tapi dulu umur 20-an sampai 30 tuh, ya mau kemana aja deh. Iya kemana aja lo, nggak apa-apa yang 10 jam di mobil, nggak apa-apa. Kuat estrogen progesteron. Makanya jangan heran ya, karena laki-laki memang sudah hipotalamusnya begini. Satu, kedua, hormon testosteron laki-laki nggak pernah hilang, nggak pernah. Sampai tuh kalau suami kita usianya umur 100 tahun, ibu mau suami umur 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya? 100 tahun nggak mau. 100 tahun nggak mau. 100 tahun oke, pasnya berapa maunya? Nah sekarang laki-laki nih umur 60 tahun, maaf, hormon testosteronnya masih banyak karena nggak pernah habis. Tentunya hasratnya tentu masih banyak. Pada saat misalnya seorang wanita yang sudah estrogennya udah mau menopause, biasanya ya 3 hari sekali kita masih ya fit untuk melayaninya. Tetapi ya kalau sudah nanti mulai masuk menopause itu ya Allah 3 minggu sekali. Itu juga udah pakai gerakan Kegel, latihan. Tuh kan sama tuh ada tuh. Udah pakai gitu aja ya, kuatnya cuma 3 minggu sekali. Makanya saya memahami ini dengan kesadaran tinggi. Oh pantesan ya, seandainya seorang istri yang sudah ya jarang frekuensinya melayani suaminya dalam hubungan intim ya. Kalau siapin makan minum kan masih aja bisa ya. Iya, tidak sanggup lagi 3 hari sekali, maka itu tadi rela berbagi. Carikan backupnya. Nggak, saya mau bilang bahwa syariat Islam itu keren banget, luar biasa. Siapapun yang bilang poligami itu anti, bodoh banget ya. Tapi itu sampaikan sama suami. Saya begitu, saya jujur, ayah, saya paham sekarang kenapa boleh poligami itu oleh Islam. Udah bangga banget. Hah? Hah? Kamu? Iya, paham. Ya Allah katanya. Untung kamu belajar neuroscience. Iya, cuman sampai difaham aja. Belum mau diaplikasikan. Berarti kan sudah ada kemajuan. Kalau dulu umur 20 sampai 35, denial, menolak. Apa gitu.
Setiap ada berita poligami langsung tuh, ya. Awas, awas, awas. Lihat, lihat, lihat. Ternyata berjalan umur, hormon berkurang, ya. Tapi itu tadi ada perbedaannya. Ada juga kita perempuan bertambah umur, hormonnya juga berkurang, jarang taklim. Tetep aja tuh biar kata nenek-nenek udah apa lo? Mau ambil suami gua. Padahal tuh nenek-nenek 6 bulan sekali dia hubungan intim. Bu, laki-laki itu, ini ilmu dulu ya, kita ulas lagi ya. Punten, maaf. Alat kelaminnya, reproduksinya, ada yang menghasilkan sperma, namanya testis. Baik, maaf ya, kita harus pakai bahasa Latin, bahasa medis supaya lebih ilmiah. Testis. Bahasa yang mana sih yang testis? Ya Allah. Biji. Tuh baru bilang biji aja ibu-ibu udah geli aja. Makanya pakai bahasa ilmiah, Bu. Testis. Kan ada 2. Nah, gini. Testis ini penuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Untuk yang lebih muda, ya. Tetapi udah usia 50 tahun ke atas, testis pun tetap penuh. Kapan penuhnya? Sekitar 3 minggu, 4 minggu. Maka kalau kita yang perempuan sudah capek banget, belum lagi punten maaf, mungkin ada miom, mungkin ada CA, tentu melayaninya mungkin jadi 3 bulan sekali. Kasihan, Bu, tersiksa suaminya. Kenapa? Hipotalamus tegang banget 3 bulan, ya. Makanya paling lama tuh ninggalin suami tuh 4 minggu. 4 minggu. Kalau suaminya udah umur 50 tahun ke atas. Kalau yang suaminya masih 30-an, 2 minggu saja. 2 minggu testisnya sudah penuh sperma. Kalau ibu gak datang, ayo, mau dikasih siapa? Cilakanya kondisi saat ini, walaupun ini fenomena sudah lama sekali tentang will, punten ya, pelakor, sebetulnya hanya namanya saja yang berbeda. Yang cilakanya adalah media sosial sangat menjadi ya fasilitas yang memudahkan. Nah itu tadi, pada saat misalnya ya 3 minggu seperti itu, 2 minggu atau 3 minggu bahkan sebulan ya, kemudian nah ada yang mulai punya pikiran pelakor yang 6 hal tadi, jadi ya, coba kembali tadi ke kesambungannya pelakor ya, Bu. Jadi paham ya, Bu, ini paham dulu secara fitrahnya. Hipotalamus laki-laki berapa kali dari besarnya, dari 2,5. Paham ya? Iya. Sudah menerima dengan ikhlas? Kenapa kalau hipotalamusnya kecil? Ibu tetap diduai dengan lelaki lain, bukan dengan perempuan. Mana coba lebih rela mana? Berbagi dengan perempuan atau berbagi dengan laki-laki? Kata ibu nggak dua-duanya, pasti ibu masih muda deh. Coba nih ibu udah 50 tahun ke atas, ya Allah. Ya, baik. Mana nih? Nanti tolong klik, diklik. Jadi kalau ini wanita rela dimadu, itu sudah sesuai fitrah. Namun niatannya yang salah. Apa? Karena ingin materi lagi. Paham ya? Kalau dalam Islam, laki-laki boleh poligami kalau bisa ambil yang usianya juga usia yang tidak muda kan. Kalau mengikuti sirah Nabi, istri Rasulullah yang paling muda cuma Aisyah, yang lainnya Masya Allah. Jadi saya pakai koma tadi sama suami. Saya paham, saya sudah satu titik harus rela berbagi, tapi yang sama umurnya. Kalau perlu di atas saya.
Bu sama juga bohong. Enggak sih Bu, enggak juga. Kan lumayan nih. Kalau dulu kita umur 23, 25, 30, engkaulah ya, akulah satu-satunya yang melayanimu. Ya kan? Yang biasanya 3 hari sekali, 4 hari sekali, misalnya gitu kan. Tetapi sudah umur 50 ya, supaya gantian 4 hari sekalinya itu, karena kita baru 2 minggu sekali aja bisanya, itulah harus yang sama dengan umur. Nggak imbang kalau cari penggantinya umur 25. Maka kita yang tersingkirkan. Karena si 25 itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kapan bagian yang pertama? Itu makanya itulah hikmah dari Rasulullah ya, diperintahkan Allah, saya kasih tahu ya, diperintahkan Allah mencari istrinya di usia tua semua. Supaya apa? Supaya imbang kekuatannya ya. Tapi ya Siti Aisyah radhiyallahu an itu hikmahnya lain lagi. Karena beliau masih muda, diharapkan bisa menyerap apa kata-kata Rasulullah, apa tindakan Rasulullah, apa kebijakan dan keputusannya. Kenapa? Memang harus lebih fresh. Kalau yang sudah 55 tahun ya, tar dulu, tadi Nabi ngomong apa ya? Mandi junub berapa kali lagi? Paham Bu? Ya, nggak mudeng ya. Iya. Oke, sekarang wanita yang menganggap bahwa definisi pria yang baik adalah pria yang mau memanjakan pasangannya, terutama dari segi harta, selalu diberi kejutan. Ini kurang teh, materi yang berlimpah. Kembali lagi, apa niatannya? Harta. Punten, maaf. Saya sering lihat juga tuh, kalau maaf ya, selebriti gitu ya, kemudian suaminya kena pelakor. Saya lihat tuh ya, dia tuh yang sang pelakor tuh, kalau dia foto-foto di Instagramnya, dia bangga banget, dia peluk suami orang, tapi sebelahnya tenteng apa? Tas, Louis Vuitton, Gucci gitu. Jadi kalau udah diberikan harta baru dia peluk, nih kelihatan banget itu. Kalau ada yang kayak gitu tuh pelakor tuh, pelakor, ya pelakor. Lain halnya kalau punten, seorang wanita sudah janda, dicerai pisahkah atau cerai meninggal, kemudian dia cuman hidup seperti biasa, sederhana. Kemudian ada ya laki-laki lain yang tentunya paham bahwa sudah tidak punya istri, apakah dia duda, apakah lajang tua, mau meminangnya. Si perempuan ini bukan kategori pelakor, karena tidak ada niatan untuk harta, dan dia tidak bersolek-solek sengaja ya menggoda, bukan. Paham ya Bu sampai sini? Karena ini harus ngerti pelakor tuh kayak apa kategorinya. Jangan ada tetangga kita janda baik-baik dipinang laki-laki terus kita bilang pelakor, bukan. Ini nggak boleh salah ini ya. Pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. 1, karyawati dari bos di tempat kerja ya, teman sekerja dari suami, sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami. Saya 3 tahun dia ada kasus gitu banyak banget ya. Teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK. Ini banyak sekali gara-gara apa? Cuman unik-unik ini, kalau CLBK itu nggak mesti niatannya harta, tetapi itu hanya karena memori. Bu, kita nggak bisa buang memori kita terhadap waktu kita masih kecil ya Bu. Ibu pernah reuni nggak? Reuni biasa aja, reuni biasa aja. Saya saja, ada teman-teman dari Al-Azhar nggak sini? Saya saja udah umur segini 50 tahun reuni sama anak-anak SMA Al-Azhar gitu ya, itu nggak rasa umur 50 tahun, merasa kayak waktu kita SMA. Kenapa? Itu namanya inner child.
Ya, di dalam otak kita ada masa kecil kita. Waktu TKK, waktu SD, waktu SMP, SMA. Maka pada saat ketemu orang yang sama, ya, dan punya memori yang sama, inner child-nya nyala. Hanya merasa kita kayak dulu. Walaupun kalau kita lihat orang-orang reuni, kan saya sering lihat juga orang-orang reuni, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Udah pada keriput masih loncat-loncat. Rode gitu. Tapi saya paham itu inner child, ya Bu. Nah, pada saat yang waktu SMA sudah mulai, ya maaf, pacaran, walaupun nggak boleh kan sebetulnya, cuman pasti juga ada yang menyimpang gitu kan, udah mulai pacaran. Jadi waktu ketemunya itu yang jalan memori. Jadi tetap dia ngelihat kayak dulu. Padahal ya Allah tuh uban. Tapi terkadang supaya mengkamuflasekan ini semua, apa dibilang? Seorang perempuan lihat CLBK-nya yang laki-laki gitu udah beruban. Kamu tambah gagah ya beruban. Sadap. Kamu merasa banget. Ya. Kalau yang laki-laki lain lagi. Kamu tambah berisi. Bilang aja gendut.